Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadis Nurmalasari dari kelas TRI 2A dan jadi di sini saya akan membuat video hands-on tentang latihan yang ada di NetaChat 133 dan menjelaskan implementasi mini project saya. Jadi kita langsung aja ke NetaChat. Seperti ini. Nah, jadi kita di sini latihan ya, teman-teman. Kita latihan di yang your first page. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa itu modul dan apa itu package. Modul itu adalah file Python yang berisi definisi fungsi, kelas, dan variabel, dan biasanya itu diekstensi menggunakan .py. Nah, kalau package itu adalah kumpulan modul yang terorganisir dalam direktori. Nah, package ini memiliki subpaket dan modul. Nah, setelah itu package ini tuh berisi file init.py yang menandai direktori sebagai paket Python. Lalu apa sih sebetulnya perbedaannya itu? Perbedaannya adalah modul itu adalah file yang berisi kode, sedangkan package itu adalah kumpulan modul yang dikelompokkan dalam direktori. Seperti itu. Nah, langsung aja kita latihan di sini. Nah, ini kita latihan, kita disuruh membayangkan kalau kita tuh disuruh membuat fungsi dalam Python yang jumlahnya sangat banyak. Nah, lalu kita memisahkan fungsi-fungsi itu dalam modul. Nah, jadi di step 1 ini kita tuh hanya memberi contoh yang apa aja, modul apa aja. Selebihnya nanti kalian asumsikan sendiri ya. Nah, ini tuh mereka berisi satu fungsi yaitu fun A ini ya, fun A ya, di mana A ini adalah huruf pertama dari modul tersebut. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu di step 2 ini, modul-modul ini tuh dikelompokkan. Ini kita bisa lihat di sini, the ugly group contains two modules PSI dan Omega. Ugly ini tuh berisi dua modul, yaitu PSI dan Omega. Lalu grup base ini tuh berisi dua modul juga, yaitu Sigma dan Tau. Lalu ada good ini juga berisi dua modul, yaitu Alpha dan Beta. Lalu ada extra, nah extra ini mempunyai dua subgroup. Subgrupnya yaitu good dan ugly, dan satu modul yaitu iota. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini seperti struktur direktori. Nah, lalu ini adalah pohonnya. Kayak dilihat dari struktur pohonnya itu ada ekstra, ada modul yang namanya iota, lalu dalam good ini ada modul yang namanya alpha dan beta, dalam base ini ada sigma dan tau, dan grup ugly ini ada omega dan psi. Nah, lalu di step 4 ini kita harus menggunakan trik yang berbeda, yaitu Python expect there to be a file with a very unique name inside the package folder, yaitu init.py. Nah, init.py ini akan dieksekusi ketika salah satu modul itu dari paket diimpor. Nah, kalau kita nggak ingin menginisialisasi khusus, kita bisa membiarkan file ini tuh kosong gitu. Nah, lalu di step 5, ingat kalau keberadaan file init itu akhirnya nanti membentuk sebuah package. Nah, jadi ini ada init.py ya. Nah, catatannya bukan hanya folder root yang berisi init.py, kita juga bisa menaruhnya di dalam subfolders atau subpaket. Nah, ini tuh berguna untuk jika beberapa subpaket memerlukan inisialisasi khusus. Seperti itu. Langsung aja kita ini ada latihan ya teman-teman.
ada latihan. Nah, ini kita download dulu yang ada di sini. Sudah kita download. Nah, lalu nih, ini tuh pohon direkturnya kan di dalam C user py. Nah, di dalam disk PC kita ini, dalam user lagi kita buat folder yang namanya py. Oke. Mari kita buat PC user lagi. Nah, di sini kita buat folder py. Oke, sudah. Nah, kita lihat nih. Nah, di dalam py ini ada apa sih? Dalam py ini ada modules, package, dan procs. Nah, jadi kita buat dulu modul. Kita buat modules. Lalu kita buat lagi package. Lalu kita buat lagi procs. Nah, udah ya, seperti ini. Nah, di dalam modul sini dia ada modul yang namanya modul.py. Nah, kita buat dulu. Di sini. TRLS. Kita ke PC. Kita simpan di modul yang tadi ya, teman-teman. User py. Nah, ini kita namain modul save. Oke. Sudah. Selanjutnya yaitu kita di dalam folder package ini dia ada extra, good, dan good, ada best, ada ugly. Di dalam download ini modules dan package. Kita buat dulu dalam package ini. Kita ada extra. Nah, extra itu yang kita tadi download, teman-teman. Download. Nah, ini. Nah, kita ekstrak dulu. Ekstrak all. Ekstrak. Nah, sudah nih. Dalam ekstrak ada good, ugly, ini, dan iota. Lalu kita copy. Setelah kita copy, kita pindahkan ke dalam package. Ini agak panjang ya prosesnya. Nah, package kita salin. Nah, ini lihat ada good, ugly. Nih, kita bisa lihat ya, teman-teman. Nah, lalu langkah selanjutnya di dalam kita buat ini dalam procs. Buat procs py ini. Nah, dalam procs ini kan belum ada isinya nih. Nah, ini nanti kita isi dengan modul main.py dan main2.py. Kita buat ini di PC tadi, user lagi, lalu py tadi ini. Dalam procs kita namain main.py. Kita save. Kita buat lagi main2.py. Ya, main2.py. Kita save.
Oke, sudah semua. Kita lanjut ke step 7. Langsung aja kita praktek. Ini kita copy. Nah, step 7 ini ada 2. Nah, kita boleh milih yang mana. Tapi aku mau yang ini aja ya. Ini kita copy di main2.py, sorry. Kita copy aja. Ini ya teman-teman. Kita betulin dulu slashnya. Nah, for information teman-teman, kalau font ini font ini harus caps lock, harus kapital ya. Setelah itu kita save. Coba jalankan di command prompt. cd procs, lalu Python main2.py. Nah, ini IOTA. Sudah betul ya, teman-teman. Nah, kita coba kalau font ini kita nggak caps lock. Coba nih. Apa sih hasilnya kalau nggak caps lock? Nah, nggak bisa nih. Print error ya, dia nggak bisa. Nah, makanya kita harus caps lock. Biarin dia bisa dijalankan. Nah, ini bisa teman-teman. Lalu kita ke step selanjutnya. Nah, di step 8 ini kita bisa manggilnya tuh banyak gitu. Nih, kita bakal nyoba. Kita copy aja. Kita coba. Nih, kita betulin slashnya. Kita betulin yang salah-salah. Habis kita simpan, kita coba jalankan. Nah, ada sigma dan tau. Nah, ini extra good base sigma, extra good base dan tau. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu di step 9 ini kita tuh mengasumsikan bahwa kita telah mengompres semua subdirectory mulai dari folder ekstra dan termasuk yang ada di dalamnya, dan kita mendapatkan file yang bernama extra packzip ini. Nah, ini teman-teman, kita download dulu extra packzip. Nah, selanjutnya kita tuh menempatkan extra packzip ini ke dalam folder package. Nah, sudah ya ini. Setelah itu kita coba lihat. Download. Sorry, mana? Yang ini ya. Kita ekstrak dulu. Ekstrak all. Nah, ini ya. Ekstrak. Nih. Setelah kita ekstrak, kita salin. Sorry. Kita rename aja ya jadi extra pack, karena tadi udah ada ekstra kan. Kita salin, kita pindahin ke dalam folder package. Kita harus melewati langkah yang panjang ya teman-teman. Sabar, package ini kita ini. Oke. Kalau udah, kita coba copy ini. Kita copy, kita ke Sublime. Nah, ini
Kita betulin slashnya, zip, kita betulin yang salah-salah seperti ini. Nih, ini salah juga, salah. Lalu kita simpan. Kita coba jalankan. Oh, error. Line 5. Import extra good base sigma s. Nah, jadi masih error ini. Aku tadi udah nyoba beberapa kali juga tetapi masih nggak bisa juga. Nah, abis itu aku menemukan jawabannya. Itu kita download lagi. Kita download. Ya, udah kita download. Setelah itu kita ke download. Nah, download ini. Itu mana yang tadi? Ini kita ekstrak all dulu. Ekstrak all. Nah, udah ini. Setelah itu kita salin, guys. Kita salin dulu ini, kita salin. Nah, kalau tadi kan aku langsung namain extra pack-nya tuh dari sini. Nah, itu ternyata salah, guys. Ternyata nggak bisa. Nah, maka dari itu aku nyoba. Kita harus rename-nya di sini. Di folder package. Nih, kita paste. Nah, bisa kita rename menjadi extra pack.zip. Nah, seperti ini. Lalu kita salin kodenya tadi ya. Kode ini udah saya salin tadi. Ini tadi udah betul ya. Udah saya betulin tadi. Yang kapitalnya, slashnya itu, lalu mari kita jalankan. Nih. Nah, hasilnya seperti ini. Bisa ya, guys? Nah, jadi sudah berhasil. Ada sigma, alpha, iota, dan beta. Lalu kita lanjut ke tugas mini project. Ini teman-teman. Mini project kita itu lab session 3. Kita membuat sebuah package dan modul berisi fungsi utama yang namanya modul main. Kita ke CMD dulu. Kita lihat struktur itu pohon kita ya. Keluarin dulu. Habis itu CMD smart home. Setelah itu masuk ke Python 3/f. Nah, jadi ini struktur direktoriku, yaitu ada monitoring. Dalam monitoring itu ada modul main npm.py, package, dan dalam sensor itu ada modul yang namanya sensor simulator. Seperti itu, package juga ada. Nah, lalu monitoring kita ini dalam direktori smart home, yang artinya itu root direktorinya atau direktori yang utamanya. Lalu ada dalam direktori ini ada monitoring. Nah, monitoring itu apa sih? Nah, monitoring itu yang berisi kode untuk memantau dan memproses data dari sensor. Nah, lalu ada main npm.py ini. Nah, ini tuh digunakan untuk membaca data dari sensor, menyimpan dan menampilkan hasilnya. Lalu ada init. Init ini tuh menandakan bahwa sebuah direktori monitoring ini adalah sebuah package Python.
ada pages. Nah, pages ini untuk menyimpan bytecode mycode dari file .py. Lalu ada sensor. Nah, sensor ini berisi kode yang berkaitan dengan sensor simulator. Nah, dalam sensor ini ada modul yang namanya sensor simulator. Nah, sensor simulator ini digunakan untuk mensimulasikan data dari sensor. Lalu ada .init, sama aja. Pages ini juga menyimpan bytecode untuk file-file Python dalam directory sensors. Ya, seperti ini. Ya, teman-teman. Lalu ini adalah kode pemrograman saya. Nah, ini saya di sini akan menjelaskan def init self from name. Nah, def init ini itu untuk menginisialisasi objek dari sebuah kelas. Lalu ada def generate temperatur, ini untuk menghasilkan atau mengembalikan nilai suhu. Def generate kelembapan, menghasilkan dan mengembalikan nilai kelembapan. Dan ada get sensor data, ini untuk mengambil atau mengembalikan data dari sensor. Seperti ini ya, teman-teman. Nih. Lalu kita ke ini yang sensor simulator. Nah, jadi saya di sini berada dalam kode main_npm modulnya. Nah, jadi di sini ini ada from sensor_simulator import. Nah, ini tuh menunjukkan kalau saya itu ingin mengimpor sesuatu dari sebuah modul yang bernama sensor simulator, dan di mana modul ini berada dalam sebuah paket yang bernama sensors. Nah, seperti itu. Lalu dalam struktur Python, directory sensor itu berisi file yaitu init.py yang menandakan kalau itu tuh sebuah paket. Dan file sensor simulator ini merupakan modul yang ingin kita akses. Seperti itu. Ini dev main itu tuh untuk menjalankan kodenya. Lalu langsung aja kita running ya. Kita running, kita ke Python min_m monitoring.main 24782010. Nah, ini kita bisa lihat data sensor ruang tamu dapur 8,96 derajat Celcius, kelembabannya 63,73%, ruang kamar tidur 17,28 derajat Celcius, kelembapan 78,23%, ruang tamu suhu 48,41 derajat Celcius, kelembapan 36 dan 54 derajat Celcius. Nah, lalu suhu ini nggak boleh lebih dari 50 derajat Celcius. Kita lihat di kode ini. Ya, teman-teman. Nah, suhu ini dalam rentang 0 sampai 50 derajat Celcius, nggak boleh lebih dari 50 derajat Celcius. Dan kelembabannya itu dalam rentang 0 sampai 100% dan tidak boleh lebih dari 100%. Seperti itu. Udah. Ini hasil runningnya. Struktur pohon saya. Cukup sekian video hands-on dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.